Assalamualaikum Bu Wiji. Waalaikumsalam Bu Presta. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Wiji? Selamat pagi juga. Alhamdulillah Bu Presta. Saya baik-baik saja, sehat selalu. Alhamdulillah. Nggih, Bu Wiji, besok kan jenengan akan melaksanakan coaching. Nah, Iya, pasti sudah melakukan banyak persiapan Bu Wiji ya? iya. Rencananya ini Bu Wiji, target yang akan dicapai sama Bu Wiji besok ini apa ya Bu Wiji? Baik Bu Presta, terima kasih. Insya Allah saya besok akan melakukan coaching bersama Bu Maya. Saya ingin menggali informasi terkait permasalahan yang dialami oleh Koci. Tujuan apa yang ingin dicapai, saya akan menggali adakah prioritas yang telah ditemukan oleh Bu Maya, serta strategi apa yang harus Koci lakukan dan permasalahannya bagaimana. Lalu bagaimana jangkauan waktunya dalam pengambilan rencana itu. Selanjutnya bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana itu dari Koci seperti apa akan saya gali dari Koci. Kemudian saya akan menggali bagaimana seorang Koci mendapatkan gangguan, kelangkaan antisipasinya seperti apa, dan yang terakhir saya akan memberikan semangat atas apa yang telah Bu Maya berikan beserta potensi yang ada pada beliau. Besok saya akan gali lebih dalam lagi Bu Presta. Oh, oke, Bu Wiji. Bu Wiji sudah menyesuaikan rubrik penilaian dari LMS ya Bu Wiji ya? Yang antara lain itu ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, serta memberdayakan Koci. Sampun dereng Bu Wiji? Iya, alhamdulillah sudah Bu Presta. Alhamdulillah baik Bu Wiji. Berdasarkan penjelasan dari Bu Wiji tadi, Koci bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri Bu Wiji ya. Berarti yang menjadi prioritas Bu Wiji dalam coaching besok itu seperti apa Bu Wiji? Nah, begini Bu Presta, prioritas saya bagaimana Koci mesti bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, menemukan solusi terkait permasalahan yang ada pada dirinya. Jadi yang akan saya prioritaskan seperti itu Bu Prista. Jadi saya akan mengarahkan dari apa yang Koci rencanakan dengan tegas untuk mencari solusi agar Koci mampu mendapatkan solusi secara mandiri dari permasalahannya itu. Demikian Bu Prista. Oke, Bu Wiji baik. Harapan saya Bu Wiji ya, semoga apa yang telah Bu Wiji persiapkan hari ini untuk kegiatan coaching akan memberikan kenyamanan bagi Koci, juga menginspirasi ya, kemudian mengantisipasi ke depannya untuk kepentingan Koci itu sendiri. Kira-kira Bu Wiji, penguatan apa yang akan Bu Wiji berikan kepada Koci nantinya Bu? Iya Bu Prista, penguatan yang akan saya berikan adalah meyakinkan Koci bahwa dia sanggup dan bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut Bu Prista. Dan tentunya saya akan memotivasi Koci dengan memberikan apresiasi agar Koci merasakan kenyamanan dan Koci tidak merasa diintimidasi Bu Prista. Harapan saya Koci akan mampu bersemangat dalam merencanakan aksinya yang telah menggali potensi yang ada pada dirinya Bu Prista.
Iya, terima kasih Bu Wiji. Tapi jangan lupa ya, disiapkan semua dokumennya dan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coachingnya. Saya yakin Bu Wiji, coaching yang akan dilaksanakan besok itu akan berjalan dengan lancar. Dan juga Bu Wiji untuk memperhatikan ya, jangan lupa untuk memperhatikan rubrik yang ada pada LMS ya. Semoga lancar coachingnya besok. Terima kasih Bu Wiji sudah menjabarkan sedemikian hingga. Amin. Terima kasih Bu Prista. Semoga kegiatan coaching diberikan kelancaran ya Bu Prista. Mohon doanya. Nggih, Bu Wiji. Semangat. Semangat. Ayo Bu Maya dan Bu Wiji bisa langsung coaching-coachingan. Monggo. Dulu ya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Wiji. Bu Maya, saya lihat akhir-akhir ini Bu Maya kok sepertinya kurang bersemangat ya, tidak ceria seperti hari-hari biasanya. Nah, kalau malam ini kita ngobrol-ngobrol gitu gimana Bu Maya? Apakah ada waktu Bu Maya? Nggih Bu Wiji, sangat bersedia. Kelihatan nggih Bu kalau saya agak murung. Iya. Anak tidak amat kok mulai dari belum kegiatan MPLS itu kan anak-anak sudah mulai ada namanya pra MPLS nggih Bu. Sampai hari ini tuh anak-anak masuknya itu lebih dari jam 7 pagi. Dari kesepakatan kelas yang telah dibuat dan harus sudah tertata rapi di depan seperti kayak membaca Pancasila, berdoa, seharusnya sudah dilaksanakan. Akan tetapi ada beberapa siswa yang tidak melaksanakannya. Jadi sehingga membuat saya itu sedikit murung Bu melihat kelakuan anak-anak mungkin ya seperti itu. Iya Bu Maya, jadi saat ini Bu Maya bingung yang menghadapi permasalahan kedisiplinan karena ada beberapa anak yang tidak mengikuti kesepakatan kelas dan tidak disiplin begitu. Apa benar begitu Bu Maya? Iya Bu Wiji, benar sekali karena sebelum kita melaksanakan MPLS sudah ada kesepakatan kelas dan itu harus tepat waktu dikarenakan ada tepat waktu jadi kurang efektif seperti itu Bu. Oke Bu Maya, kalau begitu jika malam ini kita ngobrol bareng, kira-kira dalam obrolan kita nanti Bu Maya ingin mendapatkan hal seperti apa yang dibutuhkan Bu Maya tentunya? Untuk percakapan kita malam ini, saya ingin kesepakatannya sudah kita buat untuk anak-anak itu dalam kedisiplinan itu terlibat aktif gitu Bu. Saya rencana ini bisa terpenuhi saya. Apa mungkin kegiatan anak-anak ini terlalu banyak ya Bu, sehingga pulang larut sore, sehingga anak-anak itu merasa capek dan membuat keesokan harinya itu bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Oh begitu ya. Jadi Bu Maya ingin permasalahan kedisiplinan di sekolah Bu Maya segera mendapatkan solusi agar anak-anak atau peserta didik di sekolah Bu Maya menjadi semangat dalam belajar dan melaksanakan kesepakatan kelas. Seperti itu ya Bu Maya ya? Iya Bu Wiji. Iya Bu Wiji. Nah kalau begitu menurut Bu Maya, ciri-ciri anak seperti apa yang memiliki semangat belajar yang
yang Bu Maya harapkan itu? Nggih. Menurut saya, ciri-ciri anak ini adalah memiliki kedisiplinan belajar itu yaitu pertama, disiplin tepat waktu, berangkat lebih awal agar tidak macet, kesiangan atau alat transportasinya bermasalah. Dia harus mulai dari dirinya sendiri, menanamkan kedisiplinan dari dirinya mulai jam berapa dia bangun, jam berapa dia berangkat ke sekolah dan pulang sekolah. Waktu untuk menyiapkan pelajaran keesokan harinya. Nah, sehingga tidak yang berarti berangkat sekolah dan mengecek kebutuhan kendaraan saat rumah hingga tidak terlalu menyita waktu di pagi hari Bu sebelum masuk sekolah. Ciri-ciri yang disiplin antara lain adalah mengikuti peraturan, jadwalnya tepat waktu sampai sekolah, senang, riang, gembira dan membuat anak-anak itu tidak murung sampai sekolah Bu. Oh, jadi ciri-ciri peserta didik yang memiliki kedisiplinan tinggi menurut Bu Maya yaitu menyiapkan kebutuhan mulai dari sore hari sehingga ketika berangkat sekolah mereka dapat datang ke sekolah tepat waktu. Begitu ya Bu Maya ya? Benar Bu Ici. Benar Bu Ici. Nah, kalau idealnya seperti itu, kira-kira apa ya yang membuat Bu Maya itu belum bisa mengatasi permasalahan kedisiplinan Bu Maya saat ini? Mungkin saya belum mengetahui tentang kebutuhan anak-anak, sehingga menurut saya dengan menerapkan disiplin sesuai kesepakatan kelas itu sudah cukup tertata. Ternyata setiap anak itu memiliki kebutuhan masing-masing. Ada yang berangkat menggunakan transportasi yang diantar sehingga kedisiplinan setiap anak-anak itu berbeda Bu. Terus ada yang kurang tanggapannya anak-anak itu tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi anak-anak itu mudah lupa dengan tugas yang dari berangkat sekolah maupun keesok harinya. Seperti itu Bu. Oke, jadi Bu Maya ini belum memetakan kebutuhan kedisiplinan anak. Kemudian kedisiplinan kurang dan mungkin kurang peka ya terhadap kondisi yang saat ini dihadapi anak didik. Apa benar seperti itu Bu Maya? Iya benar Bu Wici, mungkin dari dirinya sendiri belum memulai kesadaran diri, mulai berangkat sampai pulang itu kesadarannya belum ada, belum tertata. Kebiasaan diri belum tertata sehingga kedisiplinan itu terpancar pada dirinya. Dia belum mengetahui jam berapa pulang sekolah sampai sore. Kegiatan seperti itu kan menyita waktu terlalu banyak. Terus pembelajaran terlalu banyak, waktu istirahatnya juga kurang Bu. Nah, kalau begitu, Bu Maya sendiri inginnya bagaimana ya? Misalnya ada peristiwa seperti itu, idealnya harus bagaimana Bu Maya menghadapinya? Oke, seumpama ada peristiwa ini, saya akan tanya terlebih dahulu alasan masuk terlalu siang sehingga melanggar kesepakatan kelas yang dibuat dan membuat anak yang kurang semangat dalam belajar. Setelah mengetahui tentang permasalahan dan memberikan solusi atau memberikan arahan kepada anak-anak tentang permasalahan yang telah dilakukan. Terus itu Bu, mencari mengetahui cara lain dari dirinya, melatih dari kedisiplinannya dilaksanakan pada hari itu, jadi tidak akan terulang kembali. Seumpama hari ini masuknya datangnya lebih dari jam 7, dikasih tahu sebelum jam 7 itu sudah, kalau bisa sudah siap berangkat. Terus memberikan juga tentang refleksi tentang anak-anak itu, tentang apa yang dia positif
Jadi anak itu ada yang tentang master kegiatan lalu lintas di pagi hari ngoten. Baik, jadi Bu Maya, semua anak didik memiliki semangat belajar, khususnya disiplin, sehingga hasilnya lebih baik lagi. Begitu ya Bu Maya ya? Iya Bu. Nah, kalau sekarang langkah yang lebih konkret yang akan Bu Maya lakukan seperti apa ya, supaya harapan Bu Maya dapat segera terwujud? Langkah konkret dan contoh secara nyata, mulai dari diri sendiri tanpa ada alasan yang berarti. Dari saya berangkat pagi dan pulang terlalu larut sore. Berikan catatan harus berangkat pagi karena Bu Maya saja bisa melakukan hal ini yang bisa lebih awal. Dari sini mungkin anak-anak akan merasa dari yang kurang disiplin akan mengikuti atau yang lakukan terlebih dahulu dan membatasi anak untuk kegiatan yang kurang berdampak pada siswa. Oke, baik. Jadi Bu Maya akan memetakan kebutuhan anak-anak, terutama kedisiplinan. Kira-kira ada lagi apa enggak ya yang bisa Bu Maya lakukan selain itu? Ya Bu, yang saya bisa lakukan selain itu adalah menerapkan kedisiplinan dalam mengolah waktu, sehingga anak-anak bisa menerapkan kegiatan tersebut di luar jam sekolah yang tidak meninggalkan tugas sebagai pelajar, dan bisa membagi untuk yang tidak terlalu larut sore dalam kegiatan di sekolah, dan mengerjakan tugas sekolah dan menggunakan waktu dan memberikan refleksi kepada anak-anak apabila anak tersebut melakukan pelanggaran dari kesepakatan kelas. Mungkin akan menggunakan refleksi seperti tadi, menggambarkan kondisi lingkungan sebelum dia berangkat sampai ke sekolah dan menceritakan di depan seluruh teman-temannya di sekolah, Bu. Nah, dari alternatif yang telah Bu Maya uraikan tadi, itu memecahkan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, yang bisa Bu Maya lakukan dalam waktu dekat ini, yang mana Bu Maya? Yang saya akan lakukan yaitu adalah membagi waktu di antara sekolah dan kegiatan sekolah yang menyita banyak waktu, sehingga anak-anak tidak terlalu larut sore dan membentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan oleh siswa. Terus membuat daftar hadir yang mengetahui yang akan banyaknya dia langgar dari kesepakatan itu, dan membuat anak-anak itu tidak akan mengulanginya. Terus membuat daftar refleksi dari anak-anak itu, membuat poster tadi kedisiplinan yang anak yang tidak disiplin seperti itu, Bu. Wah, Bu Maya ini rencananya sangat bagus sekali. Kira-kira kalau ingin melaksanakan rencana ini, siapa yang bisa membantu kemudian supaya tetap fokus melaksanakan rencana tersebut, Bu Maya? Semua stakeholder, Bu, yang ada di sekolah, mulai dari murid itu diberikan pemahaman tentang kedisiplinan dalam belajar dan harus bisa membagi waktu untuk kegiatan sekolah. Kedua, memberikan pemahaman kepada rekan sejawat bahwasanya kegiatan di sekolah jangan terlalu dilakukan hingga sore, sehingga membuat tugas banyak, membuat anak itu kecapean, sehingga kurang minat belajar.
ketiga yaitu meminta sajakan sekolah yang pulang agar tidak terlalu larut sore dan memberikan batasan kepada siswa untuk kegiatan yang menyita waktu dan membuat anak jadi kegiatan-kegiatan bisa berpotensi Oke, baik. Jadi Bu Maya akan berkolaborasi dengan peserta didik, dengan kepala sekolah, dan teman-teman sejawat ya. betul Bu Wici. Oke. Baik Bu Maya, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang bisa Bu Maya simpulkan? Dari percakapan kita malam ini, saya bisa simpulkan bahwasanya kita mulai memahami tentang kebutuhan anak dalam pembelajaran mulai dari kedisiplinan yang sangat menyita waktu. Banyak sekali anak-anak yang belum memahami tentang kedisiplinan, sehingga beberapa anak yang belum melaksanakan kedisiplinan yang ada pada kesepakatan kelas. Mulai ditata jam belajar, mereka berangkat maupun pulang sekolah dan membatasi kegiatan yang menyita anak dalam kegiatan yang tidak bermanfaat, Bu, sehingga anak bisa fokus tentang kegiatan sekolah dan tidak melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat tentang dan memberikan refleksi kepada siswa yang melakukan di poster tentang ketidakdisiplinan sampai membuat gambaran tentang kegiatan di lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah. Seperti itu, Bu. Baik Bu Maya, baik sekali. Bu Maya, ini bisa memulai rencana tersebut mulai kapan ya? Sebenarnya semakin cepat semakin baik, Bu. Mungkin mulai besok Ibu akan belajar. Oke. Iya Bu Maya, terima kasih sudah menyempatkan ngobrol bersama saya pada malam hari ini. Mungkin minggu depan kita bisa ngobrol kembali ya Bu Maya ya. Soalnya saya juga ingin tahu apakah rencana Bu Maya yang akan diterapkan dengan baik sehingga dapat membantu meningkatkan kedisiplinan peserta didik di sekolah Bu Maya. Mudah-mudahan semuanya berhasil dengan baik dan berjalan dengan lancar serta bisa istiqomah ya Bu Maya ya. Nggih, Bu Uci, terima kasih. Saya juga mohon dukungan dan mohon doa di selama pelaksanaan ini. Mohon bantuannya nggih Bu Wici. Sekarang saya merasa lebih lega karena saya ngobrol dengan Bu Wici malam ini kelihatannya dapat apa yang saya keluhkan dari kemarin-kemarin itu sudah terpecahkan ngoten Bu Wici. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Maya. Nah, sekarang kita tutup dulu ya dengan kegiatan kita coaching hari ini. Terima kasih. Semoga berhasil. Saya akhiri. Wassalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali. Terima kasih Bu Uci, terima kasih Bu Maya sudah melaksanakan coaching dengan baik dan luar biasa. Dalam melaksanakan coaching tadi, ibu-ibu, ini saya amati khususnya Bu Wiji sebagai coach. Ini dalam melakukan coaching tadi, Bu Wiji sudah menggunakan alur tirta ya Bu Wiji. Bu Wiji telah menanyakan tujuan, bagaimana ke depannya, kemudian strategi yang akan dilakukan Bu Maya sudah ditanyakan,
kemudian ukuran keberhasilan yang akan digunakan, sampai dengan Bu Maya ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut untuk Bu Maya sendiri. Sesuai pengamatan saya tadi, Bu Wiji itu sudah mampu menggali segala potensi yang ada pada Bu Maya, yang tanpa Bu Maya sadari ada pada Bu Maya sendiri. Nah, hal itulah ibu-ibu yang harusnya selalu kita sadari bersama dalam menerapkan coaching kepada anak-anak didik kita yang ada di sekolah. Dimanapun tidak memberi solusi nih sebagai coach itu, akan tetapi menggali kemampuan yang ada pada diri coach tersebut. Kemudian menurut pengamatan saya tadi dari percakapan yang sudah Bu Wiji dan Bu Maya lakukan, Bu Wiji dan Bu Maya ini sudah masuk dalam tahapan tirta, yang merupakan produk yang telah kita pelajari bersama dalam modul 2.3. Nggih, Bu-ibu nggih. Semoga dari kegiatan ini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana menerapkan metode coaching dengan alur tirta secara tepat. Dan saya berharap nantinya kita bisa mengaplikasikannya kembali kepada teman sejawat ataupun guru lain dalam menerapkan aksi nyata nantinya, ibu-ibu nggih. Baik, terima kasih Bu Presta. Alhamdulillah. Nah, untuk Bu Wiji sendiri ini saya mau menanyakan, Bu, apa yang telah Bu Wiji lakukan saat coaching tadi terkait indikator keberhasilan yang telah disebutkan dalam percakapan kita di awal saat praobservasi, Bu Wiji. Ya, Bu Presta, saya telah fokus pada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif. Saya telah melakukan apa yang menjadi indikator keberhasilan saya selama melakukan coaching, Bu. Pertama, saya tadi tidak memberikan asumsi atau pendapat tertentu. Kedua, saya juga memberikan perhatian penuh kepada Bu Maya. Dan yang ketiga, saya mengaitkan cerita yang telah disampaikan oleh Bu Maya tadi. Begitu, Bu Presta. Enggih. Wah, hebat sekali ya Bu Wiji ini. Coaching yang tadi sudah dilaksanakan dengan baik, Bu Wiji. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi Bu Wiji yang akan Bu Wiji kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bu Wiji dan Bu Maya lakukan tadi? Baik, Bu Presta, untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan terbuka, Bu, karena dengan menguasai kompetensi tersebut akan mampu menggali keadaan untuk mendapatkan fakta-fakta yang dialami oleh coach. Bila hal itu tercapai, maka coach akan lebih mampu menggali ide-ide baru sebagai solusi yang ditemukan sendiri oleh coach dalam menentukan rencana aksi ke depannya. Begitu, Bu Presta. Bagus, Bu Wiji. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Wiji. Saya malah menjadi ikut terinspirasi ini, Bu Wiji.
Oke, semoga dengan sering berlatih kemampuan dan kompetensi Bu Iji sebagai coach akan semakin terasah ya, dan juga semakin terampil lagi dalam melakukan kegiatan coaching nih Bu Iji nggih. Terima kasih Bu Bresta. Nggih, baik Bu Iji, Bu Maya juga ini nggih, kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi telah kita lakukan semuanya nggih. Kira-kira masih ada yang akan ditanyakan atau tidak mengenai hal ini, Ibu-ibu? Mungkin dari Bu Maya sebagai coach ada yang ditanyakan atau mau menanggapi? Nggih Bu Presta, mungkin kalau saya dari coach, saya akan menanggapi nggih. Dari percakapan dari coaching ini tadi, saya merasa nyaman dan lega Bu, karena saya sudah mampu yang seperti proses tadi. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah lega dan saya tidak merasa diintimidasi Bu sebelumnya. Nggih Bu Maya, benar ya, berarti Bu Maya kelihatan sekali dalam proses coaching tadi lumayan merasa nyaman berdiskusi dengan Bu Iji nggih. Ngoten nggih. Mungkin Bu Iji di sini ada tanggapan lain lagi Bu Iji? Alhamdulillah tidak ada Bu Bresta, saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk saran dan kerjasamanya ya Bu tentang coaching hari ini. Sama-sama Bu Iji. Nggih, Bu Iji dan Bu Maya, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya pamit dulu nggih. Semoga nanti ke depannya kita masih bisa bertemu lagi untuk berbincang-bincang tentang coaching ini. Sampai jumpa kembali Bu Bresta. Nggih Bu Iji, terima kasih Bu Iji dan Bu Maya. Kalau begitu saya akhiri, monggo bisa kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.